Tiga, bangkit generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, menyelamatkan banyak jiwa. Empat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. Lima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga yang siap katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit campar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 91 ayat 5-8. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang. Mazmur 91 ayat 9-12. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan turah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau segala jalannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 1 ayat 13-16. Singa dan ular betung akan melangkahi engkau, akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa, pastinya sehat. Hari ini kita ditemani Kak Lucy dari Jesi. Halo adik-adik. Semangat ya untuk para remaja yang akan masuk Jesi, akan ketemu dengan WL yang luar biasa. Hari ini kita akan diberkati, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita deklarasi tahun dimensi yang baru dulu. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, di mana kita menjadi serupa dengan Kristus, dipenuhi Roh Kudus, menjadi kepala dan bukan ekor. Oke? Kakak percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, adalah anak-anak yang luar biasa. Untuk itu kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus sangat baik. Amin. 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 Oke, kita katakan pujian ini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Tepuk tangan sama-sama, gerakan kakinya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana
mereka yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Amin adik-adik. Mari kita angkat kedua tangan kita di rumah. Horia raba shikiara raba 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 raba. Hinara raba shikiara raba raba raba. Ini setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Dengar setiap doa anak-anak-Mu ya Tuhan. atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari angkat kedua tangan-Mu, katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Dengan lembut katakan, pagi hari. Pagi hari, siang hari, Ini setiap kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Yes Lord. tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami
Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadir di sini Tuhan. Terima kasih. Kami yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati katakan, ku yakin Kau hadir. Kami percaya Kau hadir di rumah kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Terjadi di sini. Kesembuhan. Terjadi di sini. Pemulihan. Terjadi di sini. Sorakan haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Yanti bisa berjumpa kembali dengan adik-adik walaupun lewat ibadah online. Yuk, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu ayo kita berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat seminggu lamanya kami berjumpa kembali Tuhan lewat ibadah online. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dengarkan itu boleh tertanam baik dalam hati kami, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Berkati Kak Yanti yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga adik-adik semuanya yang di rumah Tuhan. Biar kami sama-sama diberkati melalui firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kayak adik-adik, hari ini Kak Yanti mau cerita tentang seorang yang sangat diurapi Tuhan. Dia adalah seorang yang sangat diurapi sehingga menjadi orang yang sangat pintar, berhikmat, dan sangat bijaksana. Yap, dia adalah
Daniel. Ya langsung aja kita buka ya dalam Daniel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-49. Di situ diceritakan tentang mimpi Nebukadnezar. Adik-adik perlu ketahui, Daniel ini adalah bangsa Israel. Kok bisa ya Daniel ini bisa tiba di istana Babel? Dia kan orang Israel, kenapa dia ada di Babel? Nah ternyata adik-adik pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel. Itulah sebabnya Daniel dan beberapa orang temannya diangkut ke Babel. Seperti itu ceritanya ya. Dan suatu malam Raja Babel ini yaitu Nebukadnezar ketika ia sedang tidur tiba-tiba ia bermimpi. Dan mimpi itu sangat membuat dia gelisah, membuat dia ketakutan. Sehingga orang-orang di sekitarnya merasa heran. Raja, kenapa engkau sangat gelisah dan tidak bisa tidur? Kemudian dia berkata kepada orang-orangnya, panggil semua ahli nujum, pokoknya orang-orang pintar. Saya pengen tanya sama mereka, kira-kira apa sih arti mimpiku ini? Karena mimpi ini sangat membuatku gelisah. Kemudian orang-orangnya pergi. Mereka mencari orang-orang pintar, para ahli-ahli nujum yang kira-kira bisa mengartikan mimpinya Nebukadnezar. Ketika semua orang-orang ahli nujum ini berkumpul di hadapan raja, mungkin kalau kita di Indonesia sekarang kenalnya itu kayak dukun-dukun ya. Nah perlu juga adik-adik ketahui orang-orang Babel ini termasuk yang ahli-ahli nujum tadi, mereka semuanya menyembah kepada dewa-dewa. Jadi mereka enggak menyembah Tuhan. Beda dengan Daniel dan kawan-kawannya yang diangkut ke istana Babel. Daniel dan kawan-kawannya itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sangat berbanding terbalik dengan orang-orang ini yang sedang menghadap raja, orang-orang yang ahli nujum, orang-orang kasdim, ya mereka semuanya menyembah dewa-dewa. Kemudian raja berkata kepada mereka, silahkan kamu artikan mimpi saya. Kalau kamu bisa mengartikan mimpi saya akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tapi kalau enggak, saya akan menghukum kalian. Kemudian mereka berkata, ya udah, sekarang raja ceritakan mimpi itu. Kemudian raja berkata, kalian pasti bersekongkol mau membohongi saya. Kalian sebetulnya tidak tahu kan apa arti dari mimpiku. Pokoknya sekarang kayak gini, saya nggak mau menceritakan mimpi yang kemimpikan semalam. Tapi saya mau kalian menceritakan kira-kira saya mimpi apa. Aneh kan adik-adik? Mana mungkin kita bisa tahu mimpi seseorang. Kalau orang itu nggak ceritain mimpinya, mana mungkin kita tahu kan? Kecuali kalau orang itu menceritakan mimpinya. Tapi Nebukadnezar ini aneh. Dia ingin orang-orang mengartikan mimpinya, tapi orang-orang itu harus menebak dia mimpi apa. Kan sangat aneh. Kemudian orang-orang itu menjawab, para ahli nujum ini menjawab, Raja mencari ke seluruh dunia pun gak akan ada orang yang bisa mengabulkan permintaan raja. Karena mana mungkin orang tahu raja mimpi apa, kecuali kalau raja ceritakan raja mimpi apa, nah barulah orang tahu, orang bisa mengartikan mimpi raja. Kemudian karena orang-orang itu tidak bisa mengabulkan permintaannya, Nebukadnezar, Raja Babel itu sangat marah. Kemudian ia memerintahkan agar semua orang pintar, termasuk Daniel dan teman-temannya, termasuk ahli-ahli nujum tadi, dia memerintahkan para tentaranya untuk membinasakan mereka, membunuh mereka. Mendengar itu, Daniel langsung pergi menghadap teman-temannya. Dia pergi menemui teman-temannya. Ada seperti ini, ayo kita berdoa, kita minta Tuhan tolong kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa membebaskan kita dari maut. Dia adalah Tuhan yang hebat, dia sanggup melakukan apapun. Adik-adik, Daniel dan teman-temannya mereka berdoa. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Daniel. Malam itu ketika Daniel sedang mau tidur, dia melihat suatu penglihatan. Dan adik-adik tahu apa yang dilihat Daniel? Daniel bisa melihat mimpinya Nebukadnezar. Kayak nonton gitu, oh ternyata ini yang dimimpikan sama Nebukadnezar. Takjub kan?
Sangat ajaib adik-adik. Tuhan mengabulkan permintaan Daniel. Karena apa? Dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Kemudian Daniel menghadap sama tentara tadi ini yang diperintahkan untuk membinasakan orang-orang pintar di Babel. Bawa saya ke hadapan raja. Karena saya sudah tahu raja mimpi apa. Kemudian dibawalah Daniel menghadap raja. Tentara ini datang. Raja, ada seorang dari bangsa Israel. Dia bisa menceritakan Tuhanku mimpi apa. Oh iya, mana dia? Datanglah Daniel menghadap raja. Raja, mimpi raja seperti ini. Raja melihat sebuah patung yang megah. Patung itu sangat tinggi dan sangat bagus. Kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, terus kakinya itu dibuat dari besi dicampur tanah liat. Tapi kemudian raja, ada sebuah batu yang bergelinding tiba-tiba menabrak kaki patung ini. Dan anehnya patung itu langsung rubuh. Padahal batu tadi cuman kecil. Anehnya patung itu tiba-tiba rubuh. Ya. Kemudian raja ini sangat heran. Iya Daniel, benar. Saya mimpi itu. Kok kamu bisa tahu? Kemudian Daniel menjawab, Tuanku raja, di dunia ini gak akan ada yang sanggup mengabulkan permintaan raja. Tapi raja harus tahu Tuhan yang saya sembah, dia adalah Tuhan yang berkuasa, dia adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, dia yang memberitahukan mimpi itu kepadaku dan sekarang aku sampaikan kepada Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang seperti Daniel? Orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Siapa di sini? Kak Yanti juga mau dipakai seperti Daniel. Yuk kita lihat sama-sama. Apa sih? Kenapa sih Daniel ini bisa dipakai sama Tuhan? Yang pertama, Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Ketika orang-orang di Babel waktu itu semuanya menyembah kepada dewa-dewa, Daniel dan teman-temannya tetap memilih untuk menyembah kepada Tuhan. Mereka enggak mau goyah. Walaupun mungkin mereka sering diejekin sama orang-orang Babel, tapi mereka tetap memilih untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik gimana nih? Kalau kami gimana? Mungkin adik-adik pikir begitu kan? Kalau kami Kak Yanti gimana sih caranya takut akan Tuhan? Yuk kita lihat ciri-ciri anak yang takut akan Tuhan. Salah satunya adalah taat. Taat kepada orang tua, taat sama kakak-kakak sekolah minggunya, disuruh buat proyek ketaatan. Ayo, siapa yang sampai saat ini masih setia mengerjakan proyek ketaatan? Kakak percaya ya, adik-adik semuanya taat. Taat sama papa mama juga di rumah. Kalau disuruh bantuin gak ngomel-ngomel. Kakak percaya itu. Kemudian di sekolah juga taat sama guru. Disuruh ngerjain tugas, dikerjain. Ya walaupun sekarang statusnya belajar online, belajar dari rumah, kalau ada tugas dikerjain yang tekun. Ya, kalau mau seperti Daniel dipakai Tuhan harus seperti itu, taat. Jangan seperti ini ya, adik-adik. Suka melawan orang tua, suka melawan sama gurunya, sama kakak sekolah minggunya. Kalau dikasih tahu orang baru ngomong mamanya baru ngomong dia udah B, C, D, E, F, G, udah ngomel-ngomel duluan. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bisa dipakai Tuhan. Kemudian ciri yang lain apa sih? Dia suka beribadah, dia suka memuji menyembah Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kira-kira ketika ibadah online seperti ini masih semangat gak memuji Tuhan? Atau gak ditengok pun sama kakak-kakak sekolah minggu? Mama kan di dapur lagi masak, gak ada yang nengok, biarin aja. Lemas entah ngapain, gangguin kakaknya atau adiknya, atau sibuk main game. Ayo, siapa yang tetap semangat ibadah walaupun cuma ibadah online, walaupun melalui nonton online, tetap semangat memuji Tuhan. Jangan seperti ini ya. Jangan seperti ini, tidur ya,
Dibangunin mamanya malah tidur, lanjutkan tidurnya. Atau disuruh ibadah tapi malah makan. Atau disuruh ibadah tapi gangguin sana, gangguin sini, ujung-ujungnya kelahi. Berantem. Jangan seperti itu ya, itu adalah ciri-ciri anak yang tidak akan pernah dipakai sama Tuhan. Adik-adik tiap minggu dengar siap jadi agen Pentakosta yang ketiga, tapi kalau seperti tadi cara ibadahnya gak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Kemudian, kenapa Daniel itu bisa dipakai Tuhan luar biasa? Yang kedua adalah berdoa senantiasa. Adik-adik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Orang yang rajin berdoa adalah ciri bahwa orang itu mengandalkan Tuhan. Orang yang gak pernah berdoa, orang yang malas berdoa, itu ciri-cirinya orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dia gak mau mengandalkan Tuhan. Dia merasa sudah hebat, gak butuh Tuhan. Ya, seperti Daniel. Ketika tentara tadi mau membinasakan orang-orang pintar, orang-orang pintar semuanya yang ada di Babel termasuk dia dan teman-temannya, dia kemudian berdoa bersama dengan teman-temannya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Mereka enggak jadi dibunuh. Itu semua karena kuasa doa. Kemudian, kenapa sih Daniel ini bisa dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan? Berani bersaksi. Seperti Kak Yanti bilang tadi, orang-orang Babel itu menyembah dewa-dewa. Tapi Daniel tadi waktu menghadap raja nih, Nebukadnezar ini dia enggak menyembah sama Tuhan. Dia juga menyembah sama dewa-dewa. Tapi di hadapan raja, Daniel berani berkata, "Raja, di dunia ini gak ada yang sanggup mengabulkan permintaan raja kecuali Tuhan. Dia yang berkuasa atas segalanya. Dia lebih berkuasa daripada semua dewa-dewa yang kalian sembah." Daniel berani bersaksi walaupun di hadapan raja. Semua orang kalau dibilang raja pasti takut. Nggak berani ngomong yang macam-macam. Tapi Daniel berani bersaksi kalau Tuhan itu yang berkuasa, Tuhan itu yang sanggup menolong. Dari sini adik-adik kita belajar kalau kita mau seperti Daniel, ayo kita mau tiru cara hidup Daniel. Ketika adik-adik berhasil melalui masa-masa sulit, ingat itu semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena Tuhan. Dan adik-adik harus siap bersaksi kepada orang lain. Ingat adik-adik, kalau kita mau jadi agen Pentakosta yang ketiga, berani bersaksi. Kalau ada teman yang lagi bermasalah, lagi butuh solusi, ayo kasih tahu sama dia. Kamu tahu gak sih? Kalau Tuhan itu sanggup menolong kita dalam situasi apapun. Seberat apapun masalah kita, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Oleh sebab itu kita perlu berharap kepada Tuhan. Nah adik-adik kalau bersaksi seperti itu, orang lain pun juga bisa jadi percaya. Dan mereka pun berharap sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita mau hidup seperti Daniel. Takut akan Tuhan. Yang kedua berdoa senantiasa. Kemudian yang ketiga berani bersaksi. Siap hidup seperti Daniel? Amin. Kak Yanti pun juga mau hidup seperti Daniel, diurapi Tuhan luar biasa, menjadi orang yang sangat bijaksana. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami Tuhan, bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Dan kami mau belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi Tuhan, satu hal yang kami tahu, Tuhan Yesus senantiasa ada bersama kami, berjalan bersama kami di setiap waktu. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita punya ayat hafalan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan hafalkan ayat ini sama-sama. Sebelum kita hafal, kita baca dulu sekali ya. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Kita
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak bisa dipahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, sekali lagi kita akan hafalkan sama-sama. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji nama Tuhan. Saya yakin adik-adik di rumah tetap rajin baca Alkitab, ya, tetap menjalankan proyek ketaatan, dan yang terlebih lagi ayat hafalan tadi tetap dihafalkan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita sama-sama mau menerima berkat dari Tuhan. Yuk kembali lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dan biarlah Tuhan di kehidupan kami hari demi hari kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, angkat kedua tanganmu, arahkan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menyertai adik-adik dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin.